Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Seprayeni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas bersama Ibu Eka Muzni, Guru SMA N 1 Bayang. Adapun tujuan pertemuan kita pada hari ini yaitu untuk membicarakan tentang persiapan Bu Eka untuk masuk pada kegiatan supervisi kelas agar nanti lebih siap dan juga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa di kelas. Baik, Bu Eka Muzni, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa nanti? Baik, mengenai tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti di kelas, yaitu topiknya tentang konfigurasi elektron. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Seperti itu, Bu Susi. Oke, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Ya. Baik, Beka, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa saja itu? Ya. Area pengembangan yang ingin dicapai besok itu saya ambil di sini dua. Pertama, aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, ya di situ peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron dari suatu atom itu berdasarkan subkulit. Itu area pengetahuannya. Kemudian kita lihat dari keterampilan atau pengembangan yang ingin dicapai nanti, mereka itu berdiskusi dalam kelompoknya, kemudian tentu berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan topik yang saya berikan kepada peserta didik, dan kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas. Baik, itu. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai ada dua, BK ya? Yaitu tentang pengetahuan dan juga keterampilan. Dimana pengetahuan ini yaitu menuliskan konfigurasi elektron dari subkulit atom. Sedangkan untuk area keterampilannya, siswa dapat mempresentasikan di depan kelas bagaimana konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Baik, BK. Untuk pertanyaan selanjutnya, rancangan pembelajaran di dalam kelas seperti apa yang sudah Ibu Eka persiapkan? Ya, jadi rencana saya besok itu saya mengajar topik ini. Strategi yang saya pakai adalah pendekatannya, metode yang saya gunakan, metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, kemudian juga tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, seperti itu, Bu Susi. Baik, Nika, berarti untuk metodenya metode diskusi kelompok dan juga penugasan beserta tanya jawab. Kemudian untuk modelnya menggunakan model discovery learning. Baik, Nika, kira-kira dari percakapan tadi sebelum kita akhiri, apa yang mereka dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan ini tentu yang saya dapatkan, tentu sebelum mengajar besok saya sudah mendapat gambaran apa saja yang harus saya siapkan. Pertama tentu saya menyiapkan modul ajarnya, kemudian saya menyiapkan media pembelajarannya supaya nanti saya bisa masuk di dalam kelas dan dapat melaksanakan pengajaran ini dengan baik. Seperti itu, Bu Susi. Mudah-mudahan pada saat kegiatan observasi kelas nanti apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik sehingga siswa kita mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Amin. Demikian saja, Bu Eka, untuk percakapan pra-observasi kita kali ini. Percakapan ini nanti akan ada 3, yaitu sekarang untuk pra-observasi, nanti supervisi kelas di kelas. Oh ya, Bu Eka, untuk supervisi kelas ini kira-kira kapan waktunya dilaksanakan? Oh ya, rencana saya sesuai jadwal, saya mengajar di fase E6 itu hari Rabu besok, ya jam 1 sampai jam 3, Bu Susi.
Baik, nanti hari Rabu di E6 jam 1 sampai jam 3. Baik Bu Eka, jadi tadi ada 3 ya. Setelah supervisi kelas nanti akan ada pertemuan pasca observasi bersama pengajar praktek. Baik Bu Eka, sampai jumpa di kegiatan observasi kelas. Baik Bu Eka, demikian saja percakapan observasi kita pada saat ini. Sampai jumpa di kegiatan supervisi kelas. Demikian dulu untuk percakapan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda, kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada hari ini. Ya, dengan topik atau materi kita hari ini adalah tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Ya, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kalau kita lihat tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah Anda atau peserta didik nanti dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Ya, untuk membahas materi ini, Ananda sudah dibagi kemarin kelompok belajarnya. Ya, silakan nanti Ananda berkelompok membahas materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kemudian setelah nanti Ananda berdiskusi membahas materi ini, nanti ada salah satu kelompok yang Ibu suruh tampil menjelaskan ke depan atau presentasi ya. Jadi presentasi nanti ke depan. Kemudian setelah nanti presentasi, Ananda nanti akan diberikan penilaian formatif ya untuk menguji sampai di mana capaian Ananda untuk materi ini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu kegiatan kita pada hari ini. Kemudian sebelum kita masuk pada topik ini, sebelum kita masuk pada materi ini, kita lihat dulu materi minggu lalu dulu sebentar ya. Kita lihat dulu materi minggu lalu. Minggu lalu Anda sudah belajar tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya. Jadi coba Anda lihat lagi buku catatan itu. Buku catatan minggu lalu itu kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron itu berdasarkan kulit. Nah, coba kita review sebentar. Ya, kita lihat sebentar. Kemarin kita sudah bahas konfigurasi elektron. Berikan seperti ini misalnya ya. Ini adalah atomnya atom O ya, atom O. Atom O ini punya nomor atom 6 ya. Atom oksigen ini punya nomor atom 6 ya. Kalau kita tuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit, bagaimana penulisannya kemarin? Pada kulit K berapa? Pada kulit L berapa? Nomor atomnya kan sekarang 6 ya. Berarti jumlah elektronnya 6. Nah, berapa di kulit K ya? 2. Ya, berapa di kulit L? 4. Elektron berdasarkan kulit ya, berdasarkan kulit. Ini materi minggu lalu nih. Berarti Anda sudah bisa ya? Sudah bisa. Sekarang kita lanjut di sini lagi. Kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Coba kamu perhatikan dulu gambar ini. Nah, ini gambar ini. Coba perhatikan dulu sebentar. Nih, ya. Itu gambar apa kira-kira tuh? Ya, ini apa ini? Ini gambar apa ini? Kemarin kan sudah kita bahas ini. Gambar model atom. Ya, model atom itu kan
banyak tuh, ada Dalton, ada Thomson, ada Rutherford, ada Niels Bohr, ada atom menurut Bohr. Ya, terus ini adalah model atom menurut Bohr. Ya, kemudian ini yang di tengah ini disebut apa kemarin ini? Yang di tengah itu disebut yang di tengah. Yang di tengah itu disebut dengan inti atom. Ya, inti atom. Inti atom ini ada proton dan neutron. Ya, ada proton dan neutron. Kemudian bulan ini, yang ibu ini apa ini? Ini adalah apa kemarin ini? Nah, kenapa siapa ini? Ya, lintasan elektron. Jadi lintasnya ini namanya lintasan elektron. Ini menurut atom Bohr, ya, menurut atom Bohr. Kemudian lintasan elektron itu disebut dengan kulit atom, ya, kulit atom menurut Bohr, menurut Niels Bohr. Kemudian di dalam kulit atom, ini buku saja di sini ya. Tadi kita belajar kulit K ya, ada kulit K di sini. Nah, kulit K, kemudian ada kulit L, ya, ada kulit K, ada kulit L. Jadi di dalam atom Bohr itu ada inti atom, kemudian ada kulit atom tempat lintasan elektron. Ya, kemudian di dalam kulit ini atau kulit ini juga terdiri dari subkulit. Ini kulit atom, ada lagi dia subkulitnya, namanya subkulit atom. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi bagaimana kita menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, silakan Anda lihat di buku catat, di buku paket itu halaman berapa? 56, 53. Coba semuanya buka bukunya. Halaman 53. Halaman 53 kita lihat. Ya, halaman 53 ya. Jadi halaman 53 itu yang harus Anda diskusikan. Ya, jadi Ibu berikan Anda waktu 20 menit untuk mendiskusikan konfigurasi elektron itu berdasarkan subkulit. Bagaimana menuliskannya? Silakan Anda diskusikan. Ibu berikan langsung selama 20 menit. Ya, silakan. Ya, silakan. LKPD, ya, LKPD ini Anda kerjakan berkelompok. Ya, silakan Anda kerjakan LKPD ini di dalam kelompok masing-masing. Ya, silakan kerja. Ini soalnya. Pakai karet itu lempar, Bu. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul konfigurasi elektron
4D, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. Buat survei satu. Adalah itu hasil diskusi kami yang disampaikan oleh ini. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan Anda bertanya mengenai cara mengisi konfigurasi elektron berdasarkan subunit. Nah, siapa yang mau bertanya? Silakan bertanya. Izin bertanya. Ya. Ini dari Rosco 2 ini pada kelompok 1. Ya. Jelaskan konfigurasi elektron tentang mengenai 4DE. Ya. Orang coba klarifikasi. Baiklah, kami dari kelompok. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab. Ya. Ya, silakan lebih. DE 4. Ya. Silakan ditulis. Tulis sebenarnya. Yang 4 DE. Tulis sebenarnya. Jawabannya. Ada elektron. Silakan Laura. Baiklah, itu jawaban dari pertanyaan bulan tadi. Silakan bulannya sampai mati. Namanya bisa terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan dari Kelompok lain ada pertanyaan? dari kelompok 1 tampil dan bisa menjelaskan. Terima kasih ya kelompok 1. Silakan ditutup. Baiklah, sampai di sini dulu hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di sini saja dulu ya. Sebelum kita tutup materinya, Ibu simpulkan dulu. Jadi materi kita tadi judulnya tentang konfigurasi elektron berdasarkan subunit, ya. Jadi tadi subunit tadi kan ada ya. Subunit K, apa nama subunitnya tadi? Subunit K. Kalau subunit bukan subunit, kulit L, P. Kalau kulit D, kulit KLM maksudnya. M lagi. M apa? Subunitnya D. Ya, kemudian elektron maksimum S berapa? 2. P 6. D 10. Ya, begitu ya. Jadi materi kita sampai di sini saja dulu. Begitu cara menentukan konfigurasi elektron berdasarkan subunit atau mengikuti aturan Abau namanya ya. Aturan Abau seperti gambar yang di papan tulis itu, ya. Kemudian sebelum materinya Ibu tutup, hari ini kita melakukan refleksi terlebih dahulu, ya, melakukan refleksi. Silakan Anda jawab pertanyaan Ibu, ya, kita refleksi dulu. Yang pertama, apa materi yang sudah Anda pahami pada hari ini? Kemudian apa materi yang belum Anda pahami? Ya. Kemudian lagi bagaimana perasaan Anda selama belajar 3 jam pada pagi ini? Ya, silakan Ibu minta perwakilannya saja. Silakan Bulan. Yang kita pelajari hari ini yang saya pahami adalah tentang konfigurasi elektron dan konfigurasi elektron kulit. Saya bisa yang saya pahami dari pelajaran 3 jam ini adalah tentang konfigurasi elektron subkulit. Sejauh ini alhamdulillah saya paham semua penjelasan dari Ibu. Kalau ditanya tentang perasaan saya pada 3 jam pelajaran ini, saya sangat senang karena saya merasa kalau saya di sini bisa memahami apa yang Ibu ajarkan. Ya, terima kasih Bulan. Jadi Ibu tentu berbeda nanti dengan teman yang lain.
baik, itu kan bulan ya, tapi tidak apa-apa, sudah mewakili ya. Baik Ananda, karena waktu kita sudah habis pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini untuk minggu depan Ananda kerjakan nanti di rumah ya, tugas Ananda tentang konfigurasi elektron ini berdasarkan sekulit pada latihan 2.3 itu ya, untuk tugas Ananda di rumah nanti. Baik Ananda, ditutup karena sudah habis waktunya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Septayeni, guru Seman 1 Bayang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Bu Eka Musni, guru kimia Seman 1 Bayang, dan juga saya bersama pengajar praktek Bapak Mulyadi SPD dari UPT SD 15 Bunga Pasang. Nah, pada kegiatan observasi ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan saya Bu Eka Musni. Halo Bu Eka. Halo juga Bu Susi. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik. Bu Susi gimana? Alhamdulillah juga baik. Mudah-mudahan pada sesi ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Eka. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, pada sesi ini saya akan menanyakan kepada Bu Eka beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Eka setelah melakukan proses pembelajaran dan diferensiasi di kelas kemarin? Bu Susi, jadi kemarin ketika saya masuk di kelas T6 kemudian Bu Susi, ya, saya mengajarkan materi tentang konfigurasi elektron. Ya. Jadi kemarin itu saya merasa kurang puas Bu Susi karena saya lihat anak-anak didik saya hanya sebagian yang mempunyai semangat untuk belajar. Saya lihat dari aktivitas yang di kelas, sebagian lagi mereka itu tidak peduli atau bertepuk tangan saja, jadi dia tidak nampak semangatnya dalam belajar. Itu Oh ya, pelajaran berdiferensiasi yang Bu Eka lakukan, berdiferensiasi yang mana Bu? Ya, kemarin topik saya kan tentang konfigurasi elektron dalam sekulit untuk mereka. Tapi saya kemarin itu hanya melakukan diferensiasi konten. Jadi saya hanya membedakan kontennya saja. Jadi kemarin itu anak-anak saya bagi dalam 3 kelompok belajar. Yang kelompok A itu mengerjakan LKPD 1, itu hanya membahas materi yang ringan-ringan. Kelompok B saya berikan LKPD, itu materinya agak sedang. Kemudian yang kelompok C ini materinya itu semua materi yang pada konfigurasi itu saya berikan, artinya sesuai dengan tujuan pembelajarannya seperti itu. Jadi kemarin itu saya melakukan diferensiasi konten saja Bu Susi. Ya, baik. Berarti Bu Eka melakukan pembelajaran diferensiasi konten ya. Kira-kira atas dasar apa Bu Eka melakukan pembelajaran diferensiasi konten? Apakah karena kemampuan siswa minatnya atau karena ada yang lain? Ya, sebetulnya kimia ini kan kita harusnya praktek di laboratorium ya, tapi kemarin itu karena topiknya tentang konfigurasi elektron, jadi kita tidak melakukan praktek di laboratorium. Kemudian kenapa saya melakukan diferensiasi konten? Sebelum anak-anak itu saya berikan pembelajaran, tentu di awal saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Ya, saya berikan soal-soal yang soal-soal yang kalau topiknya kemarin itu tentang konfigurasi elektron, saya berikan soal yang sebagai prasyarat tentang konfigurasi itu apa, seperti itu kan. Saya berikan soal terlebih dahulu. Kemudian dari hasil tes diagnostik itu saya petakan anak-anak itu
ini yang paham tentang materi konfigurasi itu kelompok A. Ini yang belum paham, yang pahamnya sedang itu kelompok B. Yang pahamnya sudah paham semuanya itu kelompok C. Jadi seperti itu kemarin Bu Susi dari hasil asesmen diagnostiknya. Berarti proses pembelajaran verifikasi konten itu dilakukan berdasarkan analisa diagnostik ya. Dalam proses pembelajarannya kita apakah ada kendala-kendala yang ditemui atau hambatan ataupun kelebihan pembelajaran berdiferensiasi ini dari pembelajaran yang lain? Ya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi ini memang bagus kita terapkan di sekolah ya, karena dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik kita. Jadi kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Sebetulnya kan kalau kita kerjakan ketiga-tiganya itu kan bagus, itu ada konten, ada produk, ada proses. Kalau kita jalankan ketiganya di kelas, saya rasa anak-anak itu mungkin bersemangat, antusias untuk mengikuti pembelajaran kita. Kalau saya kemarin hanya konten saja yang saya bedakan. Kalau proses dan produknya belum. Nah, mungkin karena itu anak-anak kita di kelas itu masih belum terfasilitasi kegiatan pembelajarannya di kelas. Ya, Kendalanya ya. masih belum terfasilitasi ya. Baik, untuk selanjutnya kira-kira apa saja strategi atau langkah-langkah yang kita mungkin lakukan untuk memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi ini supaya lebih baik lagi? Ya. Tentunya strategi itu kan banyak Bu Susi ya, supaya pembelajaran di kelas itu tercapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tentu kita guru harus banyak belajar lagi, mencari metode-metode yang tepat, model-model yang tepat, sehingga anak-anak kita itu betul-betul terfasilitasi dalam pembelajarannya. Jadi kita harus banyak belajar, juga guru sekarang harus pandai menggunakan IT, karena anak-anak kita sekarang kan sukanya dengan gadgetnya. Nah, jadi kita harus bisa juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti itu Bu Susi. Jadi langkah-langkahnya harus banyak lagi belajar, mencari model, metode yang tepat untuk anak-anak kita di kelas. Kemudian tentu berkolaborasi dengan teman sejawat, bertanya dengan bapak wakil kurikulum misalnya, diskusi dengan bapak kepala sekolah misalnya. Ya, BK. Kemudian adakah dukungan dari pihak lain selain wakil dan rekan sejawat untuk mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi ini supaya lebih baik lagi di kelas? Ya, tentu kalau dukungan itu ya supaya pembelajaran kita di kelas itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya, dukungannya ya selain dari ada rekan sejawat di situ, ada bapak kepala sekolah misalnya. Kemudian tentu sarana dan prasarana juga penting sekali untuk mendukung pembelajaran kita di kelas. Ya, itu sangat penting sekali sarana dan prasarana yang kita atau media yang kita gunakan untuk pembelajaran kita di kelas. Jadi ada bapak kepala sekolah, ya, dan prasarana, rekan sejawat, wakil, ya, semuanya pengetahuan tentang IT ya. Ya. Baik BK. Untuk percakapan pasca observasi kita tutup sampai di sini saja dulu ya BK. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat menjadikan pengalaman kita untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih kepada BK. Sekarang saya minta sedikit sepatah atau dua kata-kata dari Bapak Mulyadi SPD sebagai pengajar praktek. Kepada Bapak, silakan. Oke Bu Susi, terima kasih. Selamat siang dan salam bahagia semua. Yang pertama buat CGP hebat, kemudian rekan di sini yang juga sangat luar biasa. Dari sepanjang percakapan yang saya simak dan saya pahami, memang betul sekali apa yang dikatakan yang disampaikan oleh Bu Eka. Sekarang ini kita kan dituntut untuk paradigma baru terhadap pembelajaran, yang mana pembelajaran hari ini adalah jauh berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Dalam artian bukan pembelajaran sebelumnya tidak benar,
akan tetapi ada pembaruan dan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitunya paradigma pembelajaran yang memerdekakan siswa. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran di kelas dengan memerdekakan siswa, tentu sebelum paradigma itu kita bawa ke dalam proses pembelajaran, tentu kita yang harus berubah dulu gitu. Mindset kita yang harus berubah dulu, dalam artian kita membuka diri ingin berubah dalam segala hal agar proses pembelajaran tadi seperti yang disampaikan Bu Eka betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan anak yang ada di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, segala bentuk perubahan yang akan kita bawa, apalagi kita dan Bu Susi selaku calon guru penggerak dan guru penggerak hebat nantinya, jangan berjalan sendiri gitu. Dalam artian harus bisa mengajak dan membawa teman sejawat agar perubahan itu terjadi menyeluruh di sekolah SMA 1 Bayang, bukan di tangan Bu Susi saja. Karena perubahan itu apabila kita berjalan sendiri susah untuk membawa perubahan yang sangat signifikan. Dan tidak kalah penting, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita bentuk perubahannya, kita harus koordinasi dengan unsur pimpinan, itu Bapak Kepala Sekolah. Dalam artian berubah akan bisa terjadi apabila seluruh sekolah memiliki rasa dan keinginan yang sama. Kalau rasa dan keinginan yang sama udah terbentuk dan terpatri di dalam diri kita masing-masing, maka perubahan itu akan mudah kita dapat dan kita raih. Sehingga harapannya dengan terjadinya proses dan kondisi yang seperti itu, maka muncullah siswa-siswi SMA Negeri 1 Bayang yang produktivitasnya membanggakan dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luar sana, apalagi di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi, kita bisa membanggakan. Demikian apa yang Bapak saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kegiatan seperti ini bukan hanya untuk sekedar karena ini tugas, kalau dapat lakukan ini secara kontinu. Dalam artian apa? Kita seorang pendidik ataupun dikatakan dengan seorang guru, kalau tidak ada yang mengobservasi atau yang mengamati, kita tidak tahu titik lemah kita di mana, gitu. Titik keunggulan kita di mana. Gitu. Dalam artian kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus ataupun kontinu, kita mengevaluasi diri secara terus-menerus. Kalau yang lemah kita gali terus agar yang lemah tadi bisa menjadi lebih luar biasa. Itu pesan yang saya sampaikan sama Bu Susi dan kepada Bu Eka, agar ini berimbas dan secara kontinu kalau dapat. Misalnya bikin apa schedule ataupun kegiatan, misalnya 1 kali 1 bulan kita minta kawan untuk mengamati kita dalam proses belajar. Jadi dalam 1 semester itu kita udah dapat gambaran, oh berarti untuk di semester ini saya baru hanya mencapai segini, untuk di semester 2-nya saya harus seperti ini. Jadi kalau seperti itu yang dilakukan oleh semua unsur guru, saya yakin tidak ada yang namanya sekolah-sekolah unggul. Kalau udah seperti itu semua kita udah unggul gitu. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita pahami secara bersama dan kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas sarannya. Insya Allah kami di sini bersama-sama untuk membangun sekolah ini, bergerak bersama untuk secara berkolaborasi mencapai visi dan misi dari sekolah ini, supaya siswa-siswa ini berprestasi dan berakhlak. Kemudian dapat memperbaiki pembelajarannya sesuai dengan apa yang Bapak sarankan tadi. Kami di sini sudah mempunyai Komdel, di mana melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis IT. Di situ kami saling berbagi. Kemudian untuk jadwal supervisi sampai saat ini hanya dari wakil kepada guru, yang sesama rekan sejawat mungkin belum ada. Kedepannya insya Allah kita akan laksanakan Bapak. Baiklah Bapak, kita
akhiri sampai di sini saja untuk kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih ya Bapak yang telah memberikan sarannya sebagai PP, kemudian Bu Eka yang telah bersedia menjadi rekan sejawat dalam proses melaksanakan pembelajaran dan diferensiasi di kelas. Baiklah, demikian saja pada sesi ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.